Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmaliana Devisa, NIM 1916010060. Saya mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi syarah hadis ekonomi tentang wadiah. Secara etimologi, wadiah berarti titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'a atau wada'a yada'u wad'an, juga membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga sederhananya wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara terminologi, wadiah menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali yaitu yang dikemukakan oleh ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah, yaitu mengikut sertakan barang lain dalam meningkatkan harta, baik dalam ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Menurut ulama Malikiyah dan Hambilah atau jumhur ulama, yaitu mewakilkan orang lain untuk menambah harta tertentu dengan cara tertentu. Secara istilah, wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak menurut kebiasaan. Secara ensiklopedia hukum Islam, wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Dengan demikian, prinsip dasar wadiah adalah amanah, bukan damanah. Wadiah pada dasarnya akad tabaruj, tolong-menolong, bukan akad tijari. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum wadiah. Ulama fikih sependapat bahwa wadiah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya, firman Allah di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56, yaitu yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tuwaddu amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basir. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu menentukan hukum di antara manusia yang kamu berikan dengan ketentuan yang berhak menerimanya. Sesungguhnya Allah memberi aman yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Menurut para musafir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha atau seorang sahabat Nabi sebagai amanat dari Allah. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun wadiah. Syarat wadiah yang pertama yaitu orang yang berakad. Orang yang berakad, orang yang sehat atau tidak gila, antara lain balik, berakal, kemauan sendiri, tidak dipaksa. Dalam mazhab Hanafi, balik dan berakal dijadikan tidak syarat dari orang yang sedang berakad. Jadi, anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh melakukan akad wadiah ini. Yang kedua, barang titipan. Syarat-syarat benda yang dititipkan yaitu yang pertama, benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Yang kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai ma walaupun najis. Yang ketiga, sigah atau akad. Syarat sigah yaitu kedua belah pihak melafazkan akad, yaitu orang yang menitipkan wadiah dan orang yang diberi titipan wadiah. Yang selanjutnya rukun wadiah. Yang pertama, menurut ahli fikih ulama Imam Abu Hanafi, rukun wadiah hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama mengungkapkan bahwa rukun wadiah ada 3, yaitu
Yang kedua, barang titipan. Yang ketiga, sikat, ijab, dan kabul. Selanjutnya, macam-macam wadiah. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Selanjutnya, wadiah yad damanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Selanjutnya, materi tentang wadiah yad amanah berubah menjadi wadiah yad damanah. Sebab wadiah yad amanah dapat berubah menjadi yad damanah, yaitu yang pertama, barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Yang keempat, orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu. Yang kelima, orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan. Selanjutnya, yang keenam, orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang ketujuh, barang titipan dibawa bepergian. Keuntungan wadiah itu menurut ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, yaitu menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Sedangkan menurut ulama Maliki, keuntungan tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara. Selanjutnya, jaminan wadiah. Yang pertama, menurut Malikiyah, sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah yang pertama, menitipkan barang pada selain penerima titipan atau wadiah tanpa ada uzur sehingga ketika minta dikembalikan wadiah sudah hilang. Selanjutnya, pemindahan wadiah dari satu negara ke negara lain berbeda dengan pemindahan dari rumah ke rumah. Yang ketiga, mencampurkan wadiah dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan. Yang keempat, pemanfaatan wadiah. Yang kelima, meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang atau rusak. Yang terakhir, menyalahi cara pemeliharaan. Kedua, menurut Syafi'iyah, sebab-sebab adanya jaminan dalam wadiah yaitu yang pertama, meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin. Yang kedua, meletakkan pada tempat yang tidak aman. Yang ketiga, memindahkan ke tempat yang tidak aman. Yang keempat, melalaikan kewajiban menjaganya. Yang kelima, berpaling dari penjagaan yang diperintahkan sehingga barang menjadi rusak. Yang keenam, memanfaatkan wadiah. Selanjutnya, menurut Hanabilah, sebab-sebab adanya jaminan dalam wadiah adalah yang pertama, menitipkan pada orang lain tanpa uzur. Yang kedua, melalaikan pemeliharaan. Yang ketiga, menyalahi cara pemeliharaan seperti yang telah disepakati. Yang keempat, mencampurnya dengan yang lain sehingga tidak dapat dibedakan. Yang kelima, pemanfaatan wadiah. Selanjutnya, tentang hukum menerima wadiah. Yang pertama, sunnah bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia dapat menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Yang selanjutnya, mubah. Hukum menerima benda titipan dapat berhukum mubah atau boleh jika seseorang berkata kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat, namun si penitip yakin dan tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah. Selanjutnya, haram, karena
dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaga barang yang dititipkan sebagaimana seharusnya, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu. Selanjutnya, wajib. Hukum menerima benda titipan dapat berhukum wajib jika tidak ada orang jujur dan layak jika selain dirinya. Yang selanjutnya atau yang kelima, makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya dirinya boleh jadi kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Selanjutnya, hadis tentang wali'ah. Hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, haddatsana Muhammad bin Ala wa Ahmad bin Ibrahim qala haddatsana Talqu bin Ghannamin an Syarik qala ibnul Alaq wa Qaisun an Abi Husainin an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanah ila man tamannaka wala tahun man khonak, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la dan Ahmad bin Ibrahim, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Talaq bin Ghanam dari Syari ibnu Al-A'la, dan Qais berkata dari Abu Husain, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis ini mengisyaratkan untuk menitipkan barang kepada seseorang yang dipercayai dan orang tersebut tidak berkhianat kepada orang menitipkan barang, sehingga apabila kita menyerahkan barang kita kepada orang yang kita percayai, maka orang tersebut harus menjaga barang yang kita miliki tersebut tanpa imbalan. Barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun orang tersebut tidak menerima imbalan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hadis ini adalah apabila seseorang hendak melakukan transaksi penitipan harta, maka hadis tersebut menekankan beberapa ketentuan, yaitu pertama, pilihlah orang yang dapat dipercaya saat menitipkan harta, sehingga orang yang dipercaya tersebut dapat lebih amanah. Yang kedua, jika perjanjian sudah disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk bertakwa dengan jalan tidak saling merugikan. Selain itu, janganlah membalas berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu, baik pada orang yang memberikan amanah maupun yang memberikan amanah. Yang menerima. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang wanita. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe gratis. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.